Kagetora kun wa modorenai. Kenalin, Fujiwara Kagetora. Dia seorang siswa SMA yang tangguh, tapi hidupnya berubah total saat sebuah kejadian aneh mengubah dirinya menjadi seorang cewek kawaii. Penasaran gimana nasibnya? Yuk kita bahas. Fujiwara Kagetora, siswa SMA yang berumur 16 tahun. Meski tubuhnya mungil, dia tidak pernah kalah dalam perkelahian. Ia selalu membanggakan betapa tangguhnya dirinya hingga sebuah peristiwa terjadi. Sebuah pesawat UFO jatuh tepat mengenainya. Kebingungan dengan apa yang terjadi, Kagetora heran melihat orang-orang menatapnya dengan malu-malu. Ia pun tersentak saat menyadari pakaiannya sudah setengah terbuka dan dirinya telah berubah menjadi seorang cewek yang imut. Karena panik, ia segera berlari pulang dan langsung mengunci diri di kamar. Kagetora segera memeriksa isi bosnya. Namun, ternyata benda itu ikut menghilang. Ia pun berteriak histeris hingga ibunya membalas dengan teriakan agar ia tidak berisik. Kagetora masih berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanyalah sebuah mimpi. Mungkin sejenis mimpi basah yang biasa ia alami. Tiba-tiba, sesosok asing muncul di jendela kamarnya. Kagetora yang terperanjat spontan mundur hingga kepalanya terbentur ke dinding dengan keras. Rasa sakit yang berdenyut membuatnya tersentak. Ia sadar ini bukan sekedar mimpi. Sosok itu kemudian memperkenalkan diri sebagai Daifuku dan menegaskan bahwa apa yang dialami Kagetora adalah kenyataan. Daifuku meminta maaf karena tanpa sengaja mereka menabrak Kagetora, dan ketika mereka memperbaiki tubuh Kagetora yang rusak, mereka salah mengartikan jenis kelaminnya. Daifuku minta maaf dengan sungguh-sungguh kepada Kagetora. Mendengar penjelasan itu, Kagetora tentu saja syok. Sebelum sempat bereaksi lebih jauh, Daifuku menyerahkan selembar kertas yang katanya lupa diberikan, lalu bergegas pamit. Kagetora langsung menghentikannya. Ia masih punya banyak pertanyaan. Terlebih lagi, jika ini memang kenyataan, ia ingin agar tubuhnya dikembalikan menjadi laki-laki saat itu juga. Daifuku menolak karena merasa Kagetora sekarang terlihat sangat imut. Lalu ia beranjak hendak pergi. Kagetora menahannya dan menegaskan agar jangan bermain-main dengannya. Ia menuntut agar Daifuku segera mengembalikannya menjadi laki-laki terlebih dahulu. Daifuku menegaskan bahwa mereka hidup bebas hanya dengan menuruti keinginan sendiri. Kagetora tak peduli cara mereka hidup, asalkan Daifuku segera mengembalikannya menjadi laki-laki. Daifuku menyuruh Kagetora berhenti dan meminta membaca selembar kertas itu dulu. Setelah itu, terserah padanya. Kagetora tidak mengerti apa maksud isi kertas itu. Daifuku pun menjelaskan dengan sederhana kalau Kagetora menemukan kepuasan sebagai laki-laki, maka dia akan kembali menjadi laki-laki. Dan kalau menemukan kepuasan sebagai perempuan, maka dia akan menjadi perempuan. Jadi, Kagetora bebas memilih yang dia mau. Bagi Kagetora, syarat itu bukanlah masalah besar. Sebagai orang terkuat di sekolahnya, ia yakin bisa kembali menjadi laki-laki dalam sekejap. Daifuku hanya menyahut santai bahwa itu terserah padanya, lalu beranjak pergi. Namun, ucapan Daifuku yang menyebutnya imut tiba-tiba terlintas di pikirannya. Sambil memperhatikan tubuhnya sendiri, Kagetora bergumam ragu. Apa benar ia imut hingga pipinya memerah karena malu? Saat Kagetora menoleh ke samping, ia terperanjat. Daifuku ternyata kembali karena mayonesnya tertinggal. Dengan nada mengejek, Daifuku meledek Kagetora yang baru saja mengakui keimutannya sendiri. Merasa sangat malu, Kagetora pun mengusir Daifuku dan memintanya agar meninggalkan dirinya sendiri. Pada hari Sabtu, yang merupakan hari pertama Kagetora menjadi seorang cewek, ia malah mengompol di kasur. Daifuku yang tiba-tiba datang di jendela memberitahu Kagetora harus pipis dulu sebelum tidur karena saluran kencing cewek itu lebih pendek, sehingga dia harus lebih sering ke kamar mandi. Kagetora kaget dan bertanya kenapa Daifuku kembali lagi. Namun, Daifuku justru menarik selimut Kagetora dan menyemprotkan sebuah pewangi. Ia malah mempromosikan produk pewangi tersebut.
lalu menjamur selimut tadi di jendela kamar yang membuat Kagetora berteriak. Daifuku bertanya, mengapa Kagetora mengikat opainya dengan begitu kuat? Kagetora menjawab bahwa ia melakukan itu karena orang-orang akan tahu kalau dirinya adalah seorang cewek jika melihat bagian tersebut. Dan Kagetora tidak ingin hal itu terjadi. Daifuku kemudian menanyakan bagaimana dengan barang-barang yang sudah ia siapkan, lalu mengajak Kagetora untuk bersenang-senang saja dengan identitas barunya. Namun, Kagetora tentu saja menolak. Ia menegaskan bahwa dirinya adalah seorang cowok, sehingga ia tidak akan membiarkan siapapun tahu bahwa ia telah diubah menjadi seorang cewek. Kagetora beranjak pergi, sehingga Daifuku bertanya hendak kemana ia akan pergi. Kagetora menjawab bahwa tujuannya sudah jelas. Ia akan melakukan hal-hal yang membuatnya menjadi cowok lagi, yaitu berduel. Kagetora kemudian bertemu dengan lawannya di taman. Sang lawan merasa senang karena Kagetora benar-benar datang dan tidak kabur. Lawannya pun berkata bahwa ia akan menunjukkan strateginya hari ini. Saat Kagetora siap mengambil ancang-ancang, dia kaget melihat ada bocil di sampingnya. Ternyata itu adalah Daifuku. Daifuku berkata, karena Kagetora mau bertemu temannya, maka dia harus pakai penampilan yang pantas. Lawan Kagetora merasa kaget dan bertanya-tanya, mengapa Kagetora menyebutnya sebagai teman di depan keluarganya. Kagetora segera menjawab, tentu saja tidak. Lalu ia memalingkan wajah ke samping. Di saat itu, Daifuku bertanya, apakah Kagetora perlu pergi ke kamar mandi? Kagetora menjawab bahwa ia hanya merasa aneh dengan tubuh bagian bawahnya. Daifuku pun menimpali bahwa itu berarti Kagetora memang perlu kencing. Lawan Kagetora tiba-tiba melancarkan serangan. Baginya, hanya karena Kagetora menyebutnya sebagai teman, bukan berarti ia akan memberikan ampun. Ia pun segera mengeluarkan strateginya dengan cara menangkap Kagetora, bertujuan agar Kagetora terkunci dan tidak bisa memukulnya. Kagetora yang berusaha keras melepaskan diri justru merasa semakin ingin kencing, dan Daifuku pun menyebut bahwa ia sudah memperingatkan Kagetora untuk lebih sering ke kamar mandi. Lawan Kagetora kemudian melancarkan serangan dengan membenturkan kepalanya tepat ke dada Kagetora, yang justru membuat rasa ingin kencing itu semakin tak tertahankan. Melihat reaksi tersebut, lawannya merasa aneh. Apakah benar Kagetora selalu selemah ini? Ia bahkan bergumam, meminta agar Kagetora berhenti mengeluarkan suara mendesah. Kagetora mencoba menyerang balik dengan membenturkan kepalanya ke kepala lawan. Namun, sang lawan masih sanggup menahan serangan itu dan justru menentang dengan bertanya, apakah hanya itu kemampuan Kagetora? Kagetora pun merasa aneh karena biasanya musuhnya akan langsung tumbang hanya dalam sekali serangan. Daifuku kemudian menjelaskan bahwa dalam kondisinya yang sekarang, Kagetora memang sudah tidak sekuat yang dulu lagi. Mendengar hal itu, Kagetora menjadi marah dan memprotes kenapa Daifuku tidak memberitahunya sejak tadi. Kagetora terus mendesah karena rasa ingin kencingnya sudah semakin memuncak, yang membuat lawannya menjadi salah fokus. Karena sudah tidak sanggup menahannya lagi, Kagetora pun langsung menyerang balik lawannya dengan menendang bagian ichibosnya. Kagetora akhirnya berhasil lepas dari tangkapan lawannya dan langsung lari sekencang mungkin menuju kamar mandi. Sesampainya di sana, karena terbiasa dengan kebiasaan lamanya, Kagetora malah mencoba kencing di WC berdiri. Ia lupa bahwa dirinya adalah menjadi seorang cewek, yang akhirnya membuat ia justru kencing di celana. Dengan sigap, Daifuku langsung menyemprotkan pewangi ke celana Kagetora. Sementara itu, di tempat duel, lawan Kagetora hanya bisa terpaku dengan muka memerah karena malu, sambil bertanya-tanya dalam hati mengenai perasaan aneh apa yang sebenarnya sedang ia rasakan saat ini.